Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, khususan ila muallif hadal Sayyidina Muhammad Nawawi al-Jami. Nafa'ana wa bihi demi masyahina. Nas'aluka bi syafa'ati wa nas'aluka barakatihim fi daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak kerasa pada bulan ini kita sudah masuk di bulan Shafar, ya, bulan Shafar. Bulan kedua dari bulan Islam. Nanti di bulan Shafar ada yang disebut dengan rebo terakhir atau rebo wakasan. Nanti keterangannya dan penjelasannya insyaallah akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya, ya. Ini sekadar mengingatkan bahwa di bulan Shafar adalah bulan yang selalu menjadi tumpuan para ulama, bahwa di bulan Shafar Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa balai. Nah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan dari balai tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di antaranya untuk menolak balai, para hadirin jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah salah satunya adalah dawam sholat berjamaah, istiqomahkan menjalankan sholat berjamaah, dan ini menjadi penolak balai sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi bahwa langkah yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi adalah melangkahkan kaki kita ke tempat untuk menuju sholat berjamaah. Ini salah satu penolak balai yang Nabi katakan, ketika langkah kita menuju masjid, menuju musola, itu menjadi penolak balai, dan ketika datang balai menuju masjid dan musola, tentu ketika itu kita wafat, maka wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, makanya kita ini disebut di sini alhamdulillahirabbil alamin termasuk orang-orang yang beruntung bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kitab Sulamun Taufik tentang masalah murtad yang sudah kita bahas kemarin, bahwa kita wajib menjaga keimanan dan keislaman kita sampai wafat, dan menjaga keimanan dan keislaman kita dari perkara-perkara yang merusak, yang membatalkan keimanan kita. Nah, adakah perkara yang membatalkan keimanan? Adakah perkara yang merusak keimanan sehingga keimanan kita copot? Ada para hadirin. Di antaranya yaitu adalah murtad, keluar daripada agama Islam. Naudzubillahi min dalik, summa naudzubillahi min dalik. Nah, yang mana ancaman orang murtad itu lebih gede siksaannya ketimbang orang kafir asli. Nah, sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Maka pada hari ini musannif kitab Sulamun
Taufik mengatakan waridatu salah satu aqsam, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Murtad, keluar dari agama Islam, salah satu aqsam itu ada 3 bagian. Satu, i'tiqadatun, murtad dengan keyakinan. Wa af'alun, 2, murtad dengan pekerjaan. Wa aqwalun, dan yang ketiga murtad dengan ucapan. Seseorang bisa tergelincir keimanannya, bahkan dicap oleh Allah sebagai orang yang murtadin, orang yang keluar dari agama Islam itu dengan cara i'tiqadatun, keyakinannya melenceng. Ini bisa terjadi kepada siapapun tanpa kita sadari, ternyata kita sudah keluar dari agama Islam. Ini waqad kasuro, banyak hadirin. Makanya dari hal ini kita mesti jaga-jaga, mesti hati-hati, jangan sampai i'tikad kita, keyakinan kita bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, disebut dengan murtad. Yang pertama adalah murtad dengan keyakinan. Keyakinan kita bisa menimbulkan kekufuran. Wa af'alun, pekerjaan kita bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Wa aqwalun, ucapan kita pun bisa mengeluarkan kita dari keimanan. Na'udzubillahi min dalik. Nah, maka ini terbagi menjadi 3, keyakinan, terus pekerjaan, dan ucapan. Nah, kita bahas satu persatu. Faminal awali wa huwa ar-ridatu bil i'tiqad. Termasuk salah satu yang mengakibatkan seorang muslim bisa tergelincir keimanannya itu dan dicap oleh Allah sebagai orang yang kufur atau disebut orang yang murtad itu asyaku fillah, ragu-ragu terhadap Allah, maka ini pun termasuk orang yang sudah keluar dari keimanan dan keislaman. Yang pertama adalah asyaku fillah, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu-ragu dalam segi apa para hadirin? Ai fi wujudihi au fi mukhalafati lil hawadis. Ragu-ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ragu-ragu, Allah itu ada atau enggak ya? Ada atau enggak? Kita punya keyakinan seperti itu dalam hati, Allah ada atau enggak, maka kufran halan, menjadi kufur saat itu juga. Wajib untuk bersyahadat kembali. Allahu karim. Ragu-ragu hadirin. Apalagi meyakinkan bahwa Allah itu tidak ada, ya sudah selesai urusannya. Ini pun syak fillah, ragu-ragu terhadap wujudnya Allah. Itu pun menjadi sebab orang tersebut keluar dari agama Islam. Ragu-ragu. Dan ini bahaya. Maka dari hal itu kita harus meyakinkan bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Ada ciptaannya, yaitu makhluk dan seisinya. Nah, satu tuh asyaku fillah. Nah, yang kedua, kita enggak ragu dengan mewujudnya Allah. Kita enggak ragu dengan adanya Allah, tapi kita ragu au fi rusulihi, ragu terhadap kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu. Kana sakapi Sayyidina Muhammadin hal huwa rasul aulan. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi atau bukan? Kita ragu-ragu dalam hati. Kayaknya Muhammad itu bukan rasul. Kayaknya Muhammad itu bukan nabi. Nah, kayaknya ragu-ragu. Maka ini hati-hati. I'tikad seperti itu, keyakinan seperti itu, kita punya keyakinan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan nabi dan hanya sebatas ragu-ragu apakah benar atau tidak Muhammad itu rasul, maka ini sudah dicap kufur. Nauzubillahi min dalik. I'tikad. Bahaya, ini bahaya.
atau awil Qur'ani kana syakka hal huwa min indillah aw min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya mau meyakinkan Allah itu ada, saya mau meyakinkan Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan dan Rasul, meyakinkan, tapi aku ragu terhadap Al-Qur'anul Karim, apakah Al-Quran itu ciptaan Allah atau ciptaan Muhammad. Nah, ini pun sama hadirin, ragu-ragu terhadap Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, langsung diberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Ketika itu kita ragu-ragu apakah Al-Quran ini ciptaan Allah atau ciptaan Muhammad. Kayaknya ini Quran bikinan Kanjeng Nabi Muhammad, soalnya Kanjeng Nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran. Nah, kufur, hati-hati, kufur. Makanya kenapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para hadirin dikatakan ummi. Ummi itu enggak menulis dan enggak membaca. Dalam artian Kanjeng Nabi itu bukan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahasanya kan Nabil ummi. Kanjeng Nabi enggak nulis, enggak membaca. Kalau Kanjeng Nabi dibiasakan oleh Allah, dibisakan untuk menulis dan untuk membaca, maka saat itu statement orang-orang kafir Quraisy, orang-orang bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad. Bohong, Al-Quran itu bikinan Muhammad. Buktinya apa? Muhammad sering nulis, Muhammad sering baca. Nah, kalau seperti itu, maka sangkaan orang-orang pada saat itu mengatakan Al-Quran bikinan Muhammad, bukan wahyu Allah. Nah, makanya Nabi ummi, bahasanya hadirin, Kanjeng Nabi enggak menulis dan enggak membaca. Nah, ini untuk menghapus keraguan orang-orang pada saat itu yang baru masuk Islam, bahwa mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu ciptaan Muhammad, bukan ciptaan Nabi. Nah, maka Nabi diberi gelar Nabiil Ummi, enggak pernah menulis dan enggak pernah membaca. Nah, itu tujuannya. Nah, dalam hati kita asyaku, ragu-ragu terhadap Al-Quranul Karim, apakah Al-Quran itu ciptaan Allah atau ciptaan Kanjeng Nabi. Nah, kita punya i'tikad, punya keyakinan seperti itu. Nah, maka ini pun hati-hati, bisa menjadi kafir, wajib untuk bersyahadat kembali. Yakinkan Al-Quran itu adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun wajib untuk mengimani Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim salah satu mukjizat yang termasuk salah satu rukun iman terhadap rukun iman, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah, diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Aul yaumil akhir, atau kita ragu-ragu terhadap datangnya hari akhir. Ragu-ragu apakah ada enggak ya hari kiamat itu. Kayaknya hanya sebatas berita saja, berita hoak yang belum tentu ada kepastiannya. Buktinya sampai sekarang belum ada kiamat. Nah, ucapan seperti itu hadirin, i'tikad seperti itu pun sudah keluar dari jalur keislaman, wajib untuk bersyahadat. Kalau enggak bersyahadat, maka ia dicap orang murtad, yang mana ketika orang murtad nanti wafat, maka jenazahnya enggak boleh untuk dimandikan, enggak boleh untuk dikafani, enggak boleh untuk dikubur, dan wajib diberikan kepada hewan yang memakannya. Silahkan orang murtad. Nah, diantaranya ini, kita enggak percaya, bahkan kita ragu-ragu terhadap datangnya hari akhir, yang mana hari akhir itu wahwa yaumal kiamah, hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat? Sumia bidalikali anahu la laila ba'dahu wala naharo. Hari kiamat itu adalah hari terakhir, di mana setelah itu, setelah hari tersebut enggak ada lagi malam dan enggak ada lagi hari berikutnya. Kita makan di sini nih, hari ini hari Minggu, besok datang lagi hari Senin, berarti masih aman. Tapi kalau nanti hari akhir hadirin, la lailan, tidak ada lagi malam setelah itu, wala ba'dahu, dan tidak ada lagi setelahnya, wala naharo, dan tidak ada lagi hari setelahnya. Sudah hari akhir.
nggak bakal ada lagi malam, nggak akan ada lagi hari. Berarti di situ jam sudah tidak berfungsi, perputaran matahari sudah nggak berfungsi, karena di situ adalah disebut dengan hari akhir. Nah, maka ketika kita meragukan tentang hari akhir disebut dengan yaumal kiamah, maka kita pun termasuk orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam ketika kita meyakinkan, bahkan kita meragukan apakah hari kiamat ada atau enggak. Nah, punya tekad seperti itu, keyakinan seperti itu, maka wajib untuk bersyahadat kembali. Tuh. Atau au fil jannati au nari, atau ragu-ragu terhadap surga dan ragu-ragu terhadap adanya neraka. Nah, ini pun sama. Ragu-ragu terhadap adanya surga, yang mana surga adalah aipi wujudihi fil akhirah, wa yajibu i'tiqadu anna jannah wan nar maujudatani al-ana. Kita enggak percaya hadirin bahwa hari ini surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Nah, kita yakinkan surga dan neraka itu salah satu makhluk yang Allah ciptakan al-ana, sekarang sudah ada. Nah, ketika kita hilafan lil mu'tazilah al-qailina bi adami wujudihima, ketika kaum mu'tazilah, para hadirin, bi adami wujudiha al-ana, mengatakan mereka bahwa hari ini surga dan neraka itu belum diciptakan. Ini kaum Mu'tazilah. Wa inna ma yuzadani yaumal jaza, nanti surga dan neraka itu diciptakan ketika manusia sudah di mahsyar, baru Allah menciptakan surga dan neraka. Nah, keyakinan seperti itu bisa menjadi kufur. Yakinkan hari ini bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Surga tempatnya orang mukmin yang mengamalkan amal soleh, neraka tempatnya orang yang melaksanakan amal kejelekan, neraka. Al-ana sekarang kita yakinkan surga dan neraka itu ada. Ketika kita ragu-ragu, bahkan gak meyakinkan sama sekali bahwa surga itu ada, maka kita dicap sebagai orang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Awis sawabi, atau kita ragu-ragu terhadap adanya ganjaran atau pahala yang Allah berikan. Aipi wujudi wa wa miqdaru minal jaza fil jannati yuqlimuhullahu yu'tihi liman yasha min ibadi tafdilan. Kita ragu-ragu terhadap adanya pahala. Saya amal soleh, sholat, puasa, sodako, ragu-ragu apakah mendapatkan pahala atau tidak. Kayaknya ini pahala nggak ada. Buktinya apa? Saya sholat berjamaah selama terus 40 hari nggak pernah putus, tetap aja miskin. Hati-hati. Saya sodakoh terus, tetap aja saya emang nggak pernah sukses. Setiap Ramadan saya selalu menghatamkan Quran 30 juz, tetap aja nggak ada perubahan. Apakah ada sih ini pahala atau enggak? Nah, keyakinan seperti itu sudah menjadi orang tersebut murtad, wajib untuk bersyahadat kembali. Allahu karim. Bahaya. Masalah pahala, masalah ganjaran, yu'limuhullahu yu'ti liman yasha'u min ibadi tafdilan, itu sebuah fadl hadirin. Sebuah fadl, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Sebuah fadl bahwa Allah itu berjanji, barang siapa yang melaksanakan amal soleh maka aku balas dengan surga. Adapun nanti tujuan kita ibadah untuk mengejar surga, jauh hadirin. Kita ibadah nih, sholat, sodakoh, puasa, baca Quran, tujuannya pengen surga, jauh. Ini termasuk dalam keimanan yang masih cetek lah, PAUD. Contoh anak PAUD, Pak. Bapak punya anak PAUD atau TK. Neng, Jang, Ceng, Nok, sini. Beliin Bapak rokok. Perintah, berarti kan? Beliin Bapak rokok nih. Enggak mau Bapak kasih 10.000 nih. Mau enggak? Ya mau, berangkat. Tujuannya
bukan mengerjakan perintah orang tua itu seanak, tapi tujuannya hanya pengen duit 10 ribu. Nah, ibadah kita seperti itu hadirin. Ketika kita diperintah barang siapa melaksanakan sholat berjamaah maka pahalanya 27 derajat dan masuk surga. Wah, semangat. Tujuan ibadah kita seperti itu pengen surga, gak beda jauh dengan tadi anak PAUD. Jauh. Pahala ibadah kita itu gak bisa diukur dengan amal kita hadirin. Pahala yang Allah berikan itu gak bisa diukur dengan amal kita. Kalau kita pengen masuk surga dengan amal kita, gak akan bisa. Ahli surga itu masuk ke surga itu Pak bukan dengan amal, tapi dengan fadl Allah, anugerah Allah. Kalau diutang hitung kan nanti setelah ada di akhirat itu ada orang yang terakhir masuk surga. Nah, orang tersebut selama hidup di dunia itu kurang lebih 80 tahun, wakilah 70 tahun gak pernah maksiat. Ibadah terus, gak pernah maksiat. Diceritakan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat Ridwan penjaga surga, wahai fulan, masuklah engkau ke surga dengan fadl Allah. Nah, orang ini enggak mau. Enggak mau malaikat. Saya enggak mau masuk surga dengan fadl Allah. Saya pengen masuk surga dengan amal saya. Amal yang selama 80 tahun saya kerjakan siang dan malam, siang dipakai ibadah, siang dipakai puasa, malam saya pakai tahajud, qiyamul lail, sunat wajib nggak pernah aku tinggalkan, dan aku pun nggak pernah melakukan maksiat sama sekali. Maka aku gak mau masuk surga dengan pada Allah, aku pengen masuk surga dengan amalku yang hasilnya aku kerjakan ketika di dunia. Pengen masuk surga dengan amalnya sendiri. Gak mau tuh orang. Akhirnya malaikat, ya Rob, ini orang gak mau masuk surga dengan padalmu, ini orang pengen masuk surga dengan amalnya dia sendiri. Kata Allah, oke, kalau begitu timbang, ditimbang, terus ditimbang. Ternyata umur 80 tahun yang ibadah nggak pernah maksiat, ketika ditimbang kenikmatan melihat, Pak, mata, nikmat melihat, itu nggak bisa membayar dengan amal 80 tahun. Dia ibadah 80 tahun, ibadah terus. Untuk membayar kenikmatan melihat saja itu belum kebayar dengan amal 80 tahun, apalagi pengen masuk surga. Wah, jauh, kata malaikat, mati neraka, masuk neraka. Begitu di neraka dia menjerit, ya Rob, maafkanlah aku gak menyangka ternyata selama amalku 80 tahun yang tujuannya pengen masuk surga dengan amalku, ternyata untuk membayar kenikmatan yang engkau berikan terhadap penglihatanku gak bisa membayar 80 tahun aku ibadah, apalagi masuk surga. Menyadari. Akhirnya ditimbang, akhirnya tetap aja masuk surga. Nah, ini ibarat buat kita bahwa ahli surga yang terakhir itu seperti itu. Dan para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, andai kata itu saya orangnya, saya pengen orang itu, saya pengen yang itu. Kenapa? Karena itu yakin masuk surga. Sekelas sahabat, nggak apa-apa masuk surga walaupun terakhir. Yang penting masuk surga. Sekelas sahabat. Allahu Karim. Nah, dengan hal ini para hadirin, tidak ada orang yang masuk surga itu dengan amal. Oh, kalau begitu amal kita itu berarti sia-sia dong. Karena masuk surga itu dengan padahal bukan dengan amal. Pasti keyakinannya seperti itu. Dan keyakinan seperti ini hati-hati. Ngapain saya sholat, ngapain saya puasa, toh masuk surga itu bukan dengan amal, dengan padahal Allah. Nah, hati-hati. Kalau kita nggak mau mengerjakan ibadah karena bahwa masuk surga dengan padahal Allah bukan dengan amal, terus kita nggak melaksanakan pekerjaan amal soleh, nah ini pun termasuk ke dalam kekufuran. Hati-hati. Nah, terus bagaimana? Ya, kita ibadah
ibadah, menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, ngaji dan lain sebagainya. Urusan pahala itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Yang penting kita melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Ambil contoh tadi anak kecil. Kita posisi anak kecil, mau disuruh apapun oleh orang tua mau, jangan melihat upah. Nah, ketika kita disuruh oleh orang tua, segiat-giatnya kita terus disuruh oleh orang tua, nanti orang tua pun akan sayang kepada kita. Termasuk keinginannya, si anu mah ketika diperintah oleh saya, dia mah selalu nurut. Ketika dia punya keinginan, Bapak aku pengen motor, karena dia orangnya nurut, pasti dikasih. Nah, itu karenanya bonus. Nah, kita terapkan di amal kita, di pekerjaan amal soleh kita. Ketika kita mengerjakan amal soleh, jangan yang dilihat surga dan neraka, itu jauh. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Urusan diberikan pahala itu urusan Allah. Nah, tapi Allah, para hadirin, enggak akan pernah mengasih fadol, enggak akan mengasih anugerah kepada orang yang malas untuk beribadah. Allah itu enggak adil. Allah itu adil. Adilnya ketika orang melaksanakan amal soleh, Allah berikan anugerah. Ketika Allah tidak memberikan anugerah, berarti orang tersebut tidak mau beribadah. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita bermimpi seperti ini. Saya mah ibadah nggak ibadah juga tetap aja dapat padol dari Allah. Gak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan fadol kepada orang yang rajin beribadah. Nah, dari fadol itulah maka timbul nanti Allah berikan janji, barang siapa yang melaksanakan amal soleh maka aku berikan surga. Barang siapa yang mengerjakan amal jelek, aku masukkan ke neraka. Itu tujuan. Jadi tujuan kita beramal soleh itu bukan untuk mengejar pahala, tapi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah sudah ridho, hadirin, apapun bentuknya Allah ridho, kita akan selamat. Walaupun masuk neraka. Lah, masuk neraka karena ada ridho Allah, itu selamat loh. Kalau ngaji nggak beres bahaya nih kalau nggak dilanjut. Ridho Allah itu, para hadirin, ketika ahli neraka mendapatkan ridho Allah, dalam tanda kutip ini kecil, ini misal, itu nggak akan merasakan panas. Contoh, jangan kita jauh-jauh ke alam akhirat. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika dimasukkan ke dalam bara api Raja Namrud, yang mana kayunya itu 40 hari ia kumpulkan, terus apinya dibakar sampai Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dimasukkan ke dalam api tersebut, dibandring, ketepel. Kenapa diketepel atau dibandring? Karena saking panasnya. Wakila kalau kita berjalan dari tempat kobaran api itu 5 hari masih kerasa panasnya. Kita jalan nih 5 hari sampai mana? Masih kerasa panasnya. Maka Raja Namrud pada saat itu, Kanjeng Nabi Ibrahim itu dibandring, dimasukkan ke dalam api. Nah, karena di situ ada ridho Allah, Kanjeng Nabi Ibrahim di dalam api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin, Pak. Karena apa? Ada ridho Allah. Karena ada ridho Allah. Nah, ketika Allah ridho, maka semua perkara akan menjadi mudah karena ada ridho Allah. Nah, maka ketika kita amal soleh, mengharapkan bukan pahala tapi mengharapkan ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho, insya Allah kita meminta surga pun Allah masukkan ke surga. Ketika Allah memasukkan kita ke neraka tapi ada ridho Allah, insya Allah neraka nggak akan panas. Nah, saya jadi ingat Ki Bahlul. Jadi ingat kisah Ki Bahlul. Nah, Ki Bahlul ini kan seorang waliullah. Bahlul itu sejaman atau sekurun dengan Abu Nawas di zaman Raja Harun ar-Rasyid. Nah, Ki Bahlul para hadirin, ini seorang waliullah yang nyeleneh. Ini kuburannya di Baghdad.
kuburannya ada di Baghdad. Sejaman atau sekurun dengan waliullah yaitu Abu Nawas. Sejaman. Ki Bahlul itu seorang wali yang menutupi kewaliannya dengan mengaku seorang orang gila. Nah, zaman dulu seperti itu, Pak. Wali itu nggak mau kelihatan wali, terus ia menjadi gila-gilaan, bukan gila beneran, untuk menutupi kewalian supaya orang-orang tidak mengetahui bahwa dia itu adalah seorang wali. Ini Ki Bahlul. Suatu hari Ki Bahlul ditanya oleh Raja Harun Ar-Rasyid, "Bahlul, kemana aja kamu? Sudah 1 minggu gak pernah kelihatan," kata raja. "Wih raja, saya mah piknik dong." "Wih piknik, mantep. Kemana Bahlul kamu piknik selama seminggu?" "Ke puncak, ke laut, ke hutan, ke pegunungan, atau kemana?" "Ah raja," kata Ki Bahlul, "itu mah sudah biasa. Orang piknik ke pantai, ke laut, ke hutan, ke puncak, ke gunung, itu mah orang biasa pikniknya. Juga aneh bagiku." "Terus kamu piknik kemana Bahlul?" "Saya piknik ke neraka." Si Bahlul, Pak, pikniknya bukan ke puncak, ke neraka piknik. Hebat. Raja nggak percaya. "Wah ente Bahlul," nah, gitu kan. Nah itu bahasanya awalnya seperti itu. "Ente Bahlul, ada-ada aja, masa piknik ke neraka?" Nggak percaya. Bener saya nggak percaya. Kalau kamu benar-benar habis piknik dari neraka, coba terangkan seperti apa kronologinya di sana. Nah, mau dengerin raja? Ya, ceritakan oleh Ki Bahlul. Ini raja awalnya, kenapa saya itu pengen piknik ke neraka. Kan kata Kanjeng Nabi Muhammad raja, bahwa di neraka itu ada kobaran api, apinya 3000 tahun, sudah dipanaskan oleh malaikat, panasnya luar biasa. Andai kata segede biji kurma turun ke dunia, otomatis itu api neraka hancur dunia. Saya penasaran seperti apa sih neraka. Lalu saya bermunajat kepada Allah, "Ya Rob, dengan karomah para aulia dan dengan mukjizatnya Kanjeng Nabi, saya pengen melihat neraka." Akhirnya saya diijabah, saya berangkat ke neraka. Saya berangkat ke neraka. Terus di neraka bagaimana? Saya ketuk pintu neraka. Siapa yang menjaga pintu neraka? Malaikat Malik. Bagaimana sifatnya? Woi raja, sifat malaikat Malik selama ia menjaga neraka gak pernah senyum. Gak pernah senyum? Ya. Bagaimana gak pernah senyum? Dia marah terus. Nah ketika saya ketuk pintu, "Assalamualaikum malaikat Malik." "Waalaikumsalam. Ada apa?" "Saya mau pengen melihat neraka." Akhirnya saya dibukakan pintu, masuk saya ke neraka. Ketika saya masuk ke neraka raja, ternyata di neraka nggak ada api. Terus saya protes ke malaikat Malik penjaga neraka. "Ya malaikat Malik, ada apa Bahlul? Mana buktinya? Katanya di neraka itu ada api yang berkobar-kobar, ternyata ini kosong." Saya protes ke malaikat Malik. Kata malaikat Malik, "Bahlul, untuk apa kamu nyari api di neraka?" "Ya," kata si Bahlul, "buat ngerokok lah." Parah. Malaikat Malik tawar rokok. Malaikat Malik, si Bahlul atuh Pak. "Wahai malaikat Malik, katanya neraka yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad bahwa neraka itu panas, apinya berkobar-kobar. Buktinya mana? Hari ini saya keliling neraka nggak ada api." Malaikat Malik menjawab, gini raja, jawaban malaikat Malik, "Wahai Bahlul, neraka itu bagi orang yang melaksanakan maksiat, melaksanakan pekerjaan yang dibenci oleh Allah, maka siksaannya api neraka. Api nerakanya itu ya saat ini di dunia. Ketika orang maksiat, ketika orang zina, ketika orang melaksanakan dosa besar, maka itu ya sudah menyalakan api. Nanti di belemnya, nanti di kulubnya," kata malaikat Malik, "nanti dibakarnya di neraka." Apinya dari mana? Apinya dibawa dari dunia. Zina itu api neraka, terus mabok itu api neraka,
ngebohong, api neraka dan lain sebagainya. Api nerakanya lagi dibakar oleh manusia. Kata makhluk berarti seperti itu ya. Lalu orang yang masuk neraka gak ada api bagaimana? Orang yang bersih, orang yang tidak ada dosa masuk neraka gak akan nemu api. Nah, mantap nih kata malaikat Malik. Kata si Bahlul. Berarti bagaimana nanti pertingkah orang yang masuk neraka malaikat Malik? Kata si Bahlul. Gini Bahlul, kata malaikat Malik. Kalau nanti orang yang ahli neraka masuk neraka itu walaupun ia berdampingan, apinya beda. Lah beda bagaimana? Kalau dosanya gede, apinya gede. Kalau dosanya kecil, apinya kecil. Bagaimana pertingkah melaksanakan dosa waktu di dunia? Nah, walaupun bersampingan, gak akan merasakan panas yang sama. Begitu. Lalu sekarang saya mencari api bagaimana? Gak akan kuat karena kamu orangnya suci, gak pernah berdosa. Sono pulang, kata malaikat. Diusir. Tak dulu malaikat Malik. Apalagi? Korek, saya ngerokok dulu. Tetap nawarin rokok. Akhirnya pulang. Nah, ketika mendengar seperti itu, raja langsung menangis. Ya Bahlul, terima kasih. Kamu sudah piknik membawa oleh-oleh neraka. Apa itu oleh-olehnya? Kata raja. Gini, wahai raja, kata si Bahlul, kekuasaanmu ketika engkau gak amanah berarti kamu sudah menyalakan api neraka yang siap dibakar oleh malaikat Malik. Ketika kamu melaksanakan dosa berarti api sedang dibakar, sedang mempersiapkan api untuk dibawa ke neraka. Ya Allah ya Rabbul Karim, hebat si Bahlul Pak. Nah, ini sekurun sejaman dengan Abu Nawas. Nah, di situ kan ada dua orang yang aneh, Abu Nawas dan Bahlul. Nah, itu selalu banyak perbincangan masalah tentang nasib Bahlul. Nah, ini masalah pahala hadirin. Ketika kita nggak percaya dengan adanya pahala dan kita pun tidak percaya dengan adanya siksa, maka ini pun menjadi syak, ragu-ragu. Ini menjadi hal sebab kita masuk ke dalam orang yang murtad. Nah, ini naudzubillah min dalik. Nah, sebenarnya ini masih panjang tentang masalah siksaan dan tentang masalah ragu-raguan kita bahwa nanti ketika orang yang keluar dari agama Islam, siksaannya bagi orang murtad itu lebih berat daripada kafir asli. Nah, auna widalika mimma yajma'u alaihi kal isra'i minal masjidil haram. Terus kita ragu-ragu terhadap diisrokan dan dimi'rajkannya kanjeng Nabi, maka ini pun menjadi kufur atau kita nggak percaya atau nggak ragu-ragu terhadap mukjizatul anbiya wa karamatul aulia, mukjizat para nabi dan karomah para aulia itu pun menjadi kufur atau murtad. Nah, ini masih panjang. Insyaallah kita bahas di sesi selanjutnya. Au halalan muharraman bil izma, kita menghalalkan perkara yang sudah haram itu pun sudah termasuk kufur. Insyaallah kita bahas di sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada? Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, sekadar informasi di Mushola At-Taqwa hari ini ada kajian gabungan antara blok E, F, G dan H. Insyaallah akan dilaksanakan di aula Mushola At-Taqwa jam 8 dimulai. Insyaallah penceramahnya Ustadz Jainal dari Bojong. Untuk itu kepada jamaah silahkan untuk hadir di acara tersebut dimulai jam 8 pagi ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi azmain. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu